Kebakaran rumah di Depok, 2 unit motor ikut terbakar. Siswa di Garut dan Cirebon mulai menerima suplai makanan bergizi gratis. Warga binaan di Lapas Sukamiskin diperiksa antisipasi virus flu dari Tiongkok. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Latas akan menemani Anda dengan berita independen, terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Kita awali Kompas Jabar hari ini, saudara. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah di kawasan Bedahan, Cilodong, Kota Depok. 2 unit motor ikut terbakar hangus pada peristiwa ini. Kepulan asap hitam membumbung tinggi di langit Bedahan, Cilodong, Kota Depok saat sebuah rumah warga ludes terbakar. Tim pemadam kebakaran setempat langsung dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penghuni rumah Tiara mengaku pada saat kejadian ia sedang tertidur. Tiba-tiba mengalami sesak nafas akibat asap dari kobaran api yang sudah memenuhi ruangan tempat ia tertidur. Sempat pula terjadi ledakan yang diduga akibat 2 kendaraan bermotor dan tabung gas yang ada di dalam rumah tersebut. Ngap jadinya. Nah itu di situ pas saya bangun itu saya ngerasain apa yang tadi dibilang itu panas banget, gelap gulita sama sesek banget. Itu saya ngerasain. Oh, jadi apa aja teh? Tadi katanya ada motor. Iya, motor 2 sama gas juga ada 2 ke 3 ya. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kerugian materi akibat peristiwa ini juga masih dalam tahap perhitungan. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Seribu 300 siswa sekolah menengah atas di Garut mendapatkan suplai program makanan bergizi gratis. Program ini disambut baik siswa dan guru di Garut karena dapat mengurangi beban orang tua memberi bekal sekolah kepada anaknya. Sebanyak 1.300 siswa-siswi SMA Negeri 6 Garut, Jawa Barat, Senin siang 13 Januari kemarin mendapatkan suplai makanan bergizi gratis. Para siswa pun mengaku senang mendapatkan suplai makanan ini sehingga mereka tidak mesti jajan ke kantin. Harapannya semoga program ini bisa terus berjalan dengan lancar dan bisa seterusnya. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Garut menyatakan pihaknya sangat mendukung makanan bergizi gratis karena dapat mengurangi beban orang tua dalam memberikan uang jajan para anaknya. Sehingga mereka nggak diberikan uang jajan oleh orang tuanya, hanya diberikan uang jajan secukupnya, seperlunya. Sehingga uang yang biasanya mungkin untuk makan siang itu ditabung oleh mereka. Jadi ini kan juga bisa untuk menghemat mereka ya. Sehingga program ini secara tidak langsung terjadi proses tidak terlalu banyak pengeluaran untuk orang tua. Saudara, sejumlah siswa di SDN 2 Sunyaragi, Kota Cirebon menerima program makanan bergizi gratis kali pertama di Kota Cirebon. Pelajar mengeluhkan porsi makanan bergizi gratis yang sedikit. Sementara pengelola kantin dalam sekolah berharap agar program ini tidak mengurangi omset dagang mereka sebelumnya. Pemerintah Kota Cirebon mulai melaksanakan program makan bergizi gratis di sejumlah sekolah dasar pada Senin 13 Januari 2025.
Mereka membagikan sebanyak 6.200 paket MBG kepada siswa SD, SMP, SMA, baik swasta dan negeri di 30 sekolah. Salah satunya dilaksanakan di SDN Karya Mulia dan SDN 2 Sunyaragi. Usai mendapatkan paket makanan bergizi gratis berisi nasi, tahu, buncis, dan potongan ayam negeri, sejumlah siswa mengeluhkan porsi yang terlalu sedikit. Nasi sama sayuran. Enak nggak? Enak. Langsung habis. Langsung. Tapi gimana porsinya? Sedikit atau banyak? Sedikit. Kurang. Iya. Pengennya Banyak. lebih banyak. Sementara itu, salah satu pengelola kantin sekolah berharap pelaksanaan program makan bergizi gratis ini tidak mengurangi omset dagang mereka sebelumnya. Berapa itu? Ya mudah-mudahan sih tetap itu kan hanya itu ya buat istilahnya Makan aja. sarapan atau makan siang bagi yang belum sempat di rumah. Ya mudah-mudahan sih nggak mempengaruhi. Amin. Tapi biasanya gimana Bu? Teman-teman anak-anak tuh pada jajan nggak di sini? Jajan. Program makan bergizi gratis diduga juga akan memberikan dampak terjadinya kenaikan bahan dasar jenis tertentu karena dicari pada waktu yang bersamaan. Sesuai hukum ekonomi, sejumlah antisipasi pun disiapkan pemerintah Kota Cirebon. Belum. Nanti kita lihat. Salah satu tugas kita Pak untuk pengendalian harga dan ketersediaan pasokan. Kedepannya seperti apa Pak? Mungkin ada rencana? Ya nanti ada kerjasama antar wilayah karena kalau kita lihat semua daerah membutuhkan bahan baku yang sama pasti yang terjadi adalah keseimbangan baru, harganya naik. Nah ini butuh kerjasama antar wilayah supaya kecukupan di masing-masing wilayah itu terpenuhi minimal untuk kegiatan MBG supaya harganya bisa tetap terjaga supaya mutunya bisa. Pemerintah Kota Cirebon juga memastikan terkait pengawasan terhadap proses produksi dan kandungan gizi pada makanan sudah siap dilakukan. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. 390 warga binaan dan 99 petugas di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin menjalani pemeriksaan kesehatan mengantisipasi penyebaran virus flu yang baru-baru ini merebak di Tiongkok dan sudah ditemukan di Indonesia bernama Human Metapneumovirus atau juga disebut HMPV. Pemeriksaan ini dilaksanakan berkala selama 3 hari. Sebanyak 390 warga binaan dan 99 petugas di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin menjalani pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan selama 3 hari. Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus flu yang baru-baru ini merebak di Tiongkok dan sudah ditemukan di Indonesia yang bernama Human Metapneumovirus atau juga disebut HMPV. Terlebih saat ini memasuki musim penghujan, di mana penyakit jenis flu mudah merebak. Dan 3 hari ke depan kami akan screening, kita check up seluruh warga binaan dan petugas di Lapas Sukamiskin. Kita bekerjasama dengan PT3 untuk melaksanakan kegiatan ini. Salah satu di antaranya untuk mengantisipasi untuk langkah-langkah ke depan. Ketika ada terdeteksi, mungkin kita akan mengambil langkah-langkah dalam penanganan untuk di Lapas Sukamiskin. Saudara, potret buruknya infrastruktur di daerah Cianjur akan hadir usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Saudara, revisi Undang-Undang Penyiaran menjadi persoalan pelik yang sampai saat ini masih belum menemui titik terang. Komisi Penyiaran Daerah Jawa Barat berharap lembaga penyiaran mampu mengatasi segala persoalan yang saat ini tengah dihadapi. Menyoroti sejumlah persoalan yang menjadi tantangan dunia penyiaran di daerah Jawa Barat saat ini, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono mendatangi kantor Komisi Penyiaran Indonesia daerah Jawa Barat untuk berdialog.
Terlebih, hingga saat ini, revisi undang-undang tentang penyiaran belum juga rampung, yang diharapkan nantinya dapat menjawab segala kebutuhan lembaga penyiaran di tengah perkembangan zaman seperti yang terjadi saat ini. Ya, DPR tentunya membuka pintu kepada teman-teman untuk berdiskusi yang ujungnya sampai misalnya kita menyiapkan produk rencana peraturan daerah dari mulai naskah akademik maupun legal draftingnya. Ya kita siap saja, tapi tentunya kita sekali lagi mendorong terkait dengan kebijakan atau undang-undang terkait dengan penyiaran yang tadi disampaikan masih belum beres juga. Kunjungan ini disambut langsung Ketua KPID Jawa Barat Adiana Slamet di kantornya. Sejumlah pokok permasalahan dan solusi yang diharapkan dalam menghadapi persoalan pun disampaikan, agar dapat menjadi rujukan dalam pembuatan draft revisi Undang-Undang Penyiaran. Apa yang kemudian dilakukan KPI daerah provinsi itu kan modal utamanya. Waktu itu yang kedua memang ke depan perluasan kolaborasi tentunya harus dilakukan, terutama untuk pemenuhan kebutuhan hak masyarakat di bidang penyiaran. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Di tengah perkembangan zaman dan teknologi saat ini, saudara, potret buruknya infrastruktur masih terjadi hingga saat ini. Di Cianjur, seorang guru terpaksa harus berjuang menantang maut di derasnya arus sungai Cikondang dan para murid terpaksa berjalan memutar lebih jauh untuk sampai ke sekolah karena rusaknya jembatan yang biasa mereka lalui sebelumnya. Di tengah majunya perkembangan zaman dan teknologi, potret buruknya infrastruktur masih terjadi di Provinsi Jawa Barat. Seperti di Cianjur ini misalnya, masih ditemukan seorang guru yang terpaksa harus menantang maut melintasi derasnya sungai Cikondang di Desa Girimukti, Kecamatan Campaka. Hal ini terpaksa dilakukan karena jembatan gantung yang biasa dilalui rusak akibat tali penyangga putus. Emang sekolahnya di sebelah sana. Tiap hari lewat sini berarti? Iya. Sejak kapan Pak ini jembatannya rusak? Kemarin sore katanya. Saya juga baru tahu itu sekitar duhur lah katanya. Tapi tadi takut nggak nih Pak lewat ini? Wah, lewat kalau segini saya ya bisa lah. Gitu. Tapi tadi deras juga, tapi licin nggak Pak? Enggak. Rusaknya jembatan juga harus memaksa para siswa dan siswi di daerah ini berjalan lebih jauh dan memutar agar dapat sampai di sekolahnya untuk menimba ilmu. Katanya sih harus lewat situ dulu sementara. Jauh nggak harus muternya? Jauh, muternya sampai ada jembatan kayak gini gimana sama. Tapi belah sana ya? Ya. Emang sekolahnya di sebelah mana? Sekolahnya di sebelah situ. Biasanya deket kalau lewat sini? Ya deket banget, tinggal muriling gitu. Nanti kan sampai situ. Kelihatan sekolahnya? Kelihatan. Tapi sekarang harus muter? Muter jalan. Warga berharap pemerintah melalui dinas terkait segera melakukan perbaikan jembatan agar aktivitas warga kembali normal. Selain aktivitas perekonomian, jembatan ini juga menjadi andalan para siswa untuk bisa sampai ke sekolah karena dirasa lebih dekat. Anggariadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.